Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karisma Revita Lestari. Di sini saya ingin menjelaskan materi tentang HAM dan gender. Silahkan disimak video berikut. Untuk materi pertama yang akan saya bahas itu adalah tentang HAM. Apa sih HAM? HAM itu adalah hak asasi manusia. Jadi, manusia itu sejak lahir sudah memiliki hak. Sejak lahir, setiap manusia itu sudah memiliki hak. Jadi secara teoritis pun juga mengartikan bahwa hak itu adalah sesuatu yang dapat dituntutkan untuk dipenuhi. Contohnya, seperti saya sebagai mahasiswa itu sudah mempunyai hak atau memiliki hak untuk mendapatkan sebuah pelayanan pengajaran dari seorang dosen. Tetapi si dosen ini tidak memberikan pelayanan kepada mahasiswanya, maka saya itu boleh menuntut hak saya untuk dipenuhi dengan cara si dosen ini kita laporkan kepada pihak yang berkewenangan, misalnya contohnya kepada kajol atau pendekan. Itu kita diperbolehkan karena kita mempunyai hak itu untuk mendapatkan pelayanan pengajaran tersebut. Jenis-jenis hak itu dibagi menjadi 4. Yang pertama ada contractual right, ada legal right, ada human right, ada constitutional right. Kita akan bahas satu-satu. Yang pertama ada contractual right, yaitu hak yang timbul akibat perjanjian. Contohnya seperti perjanjian jual beli. Ada si penjual dan ada si pembeli. Pasti mereka itu memiliki hak dan kewajibannya masing-masing. Misal si penjual itu berhak untuk mendapatkan uang, tapi juga berkewajiban untuk menyerahkan barang. Begitu juga dengan pembeli. Pembeli itu memiliki hak untuk mendapatkan barang dan berkewajiban untuk menyerahkan uang atau memberikan uang tersebut kepada penjual. Yang berikutnya yaitu ada legal right. Apa itu legal right? Legal right itu adalah hak yang timbul akibat peraturan hukum atau undang-undang. Contohnya, si A dan si B itu ingin menikah, tetapi umur mereka itu belum memenuhi standar minimum peraturan hukum atau undang-undang perkawinan yang sudah ditetapkan. Itu belum berhak untuk menikah. Tetapi apabila mereka sudah memenuhi standar minimum yang ditetapkan oleh peraturan hukum atau undang-undang perkawinan, maka mereka itu berhak untuk menikah. Oke, yang berikutnya ada jenis-jenis hak yang berikutnya, human right. Human right itu adalah hak asasi manusia, yaitu hak yang timbul akibat harkat dan martabat sebagai manusia, bukan karena perjanjian, tetapi karena kemanusiaan. Contohnya, hak kita menyuarakan pendapat. Itu kita boleh menyuarakan pendapat kita, entah itu di forum khusus ataupun di forum umum. Jenis-jenis hak yang keempat yaitu constitutional right. Adalah hak yang diformalkan atau diakui dalam konstitusi suatu negara. Konstitusi ini yang dimaksud adalah di Indonesia, yaitu Undang-Undang Dasar 1945 yang sudah mengalami 4 kali amandemen atau perubahan. Contoh dari constitutional right yaitu ada hak berkeyakinan dan menjalankan ibadah berdasarkan keyakinannya. Itu terdapat pada pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian ada hak untuk mendapatkan pendidikan terdapat pada pasal 31. Kemudian ada hak mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, itu terdapat pada pasal 27. Dan ada juga hak hidup yang terdapat pada pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945. Materi berikutnya yaitu tentang gender. Gender secara bahasa atau secara etimologis itu artinya sama dengan seks, yaitu jenis kelamin. Bedanya kalau seks itu dipakai untuk membedakan laki-laki dan perempuan yang di situ bentukan dari Tuhan yang sifatnya itu tetap dan tidak bisa dipertukarkan. Tetapi kalau si gender ini atau gender itu dipakai untuk membedakan laki-laki dan perempuan yang sifatnya bentukan dari sebuah masyarakat atau suatu masyarakat tertentu yang bisa dirubah dan dipertukarkan. Gender bisa dilihat dari 3 hal. Yang pertama ada dari atribut, peran, dan juga sifat. Kalau dilihat dari atributnya, itu seperti di sekolah, di sebuah sekolah di mana ada peraturan bahwa siswa laki-laki itu wajib menggunakan celana panjang dan siswi perempuan itu wajib menggunakan rok. Kemudian dilihat dari sifatnya, yaitu contohnya seperti laki-laki, misalnya laki-laki memiliki sifat
tegas, jiwa pemimpin, tangguh, dan lain-lain. Tetapi kalau perempuan itu lebih memiliki sifat yang baperan, mudah menangis, lemah lembut, seperti itu. Oke, yang ketiga itu ada perannya. Kalau kita lihat dari peran itu misalnya laki-laki itu lebih mengerjakan seperti membetulkan genteng, mencangkul, melakukan pekerjaan-pekerjaan yang mungkin memang berat untuk dilakukan seorang perempuan misalnya. Kalau perempuan itu mungkin lebih peran atau mengerjakan sesuatu itu yang lebih mudah seperti memasak, mencuci baju, menyapu, dan lain sebagainya. Kemudian ada persamaan dan perbedaan dari HAM dan gender. Kalau persamaan dari HAM dan gender itu sama-sama lahir dari realitas ketidakadilan dan juga sama-sama dimaksudkan untuk mewujudkan sebuah keadilan. Kemudian ada perbedaannya di antara kedua itu. Kalau HAM itu lebih universal untuk semua orang, jadi HAM itu tidak ada pengkotak-kotakan atau tidak ada diskriminasi di dalamnya. Jadi ya semuanya itu jadi mencangkup semua orang. Semua orang itu memiliki hak yang sama. Kemudian kalau gender itu hanya fokus pada ketidakadilan yang dialami oleh kaum perempuan, meskipun itu tidak semuanya. Semoga materi yang bisa saya sampaikan bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Sekian presentasi singkat yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.